Menjauh, itulah pilihan yang kuambil saat aku merasa kalau rasa kagum yang beberapa hari lalu kurasakan masih mengendap di hatiku. Tak mampu aku usir. Aku benar-benar merutuki kebodohanku. Bagaimana bisa aku menyukai Dr. Andra? Aku tidak mau merasakan yang namanya patah hati. Karena itu aku memilih menjauh, bukan hanya menjauhi Dr. Andra, tapi juga si kecil Maryam. Sebab, mereka bagaikan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau aku ingin menjauh dari Dr. Andra, mau tidak mau aku pun harus menjauh dari Maryam. Setiap sore, selalu saja ada telepon dari Dr. Andra dan aku yakin kalau itu atas permintaan Maryam. Aku sengaja tidak pernah mengangkatnya. Bahkan bila Dr. Andra dan Maryam ke toko, dengan sengaja aku akan bersembunyi di gudang. Bahkan pernah sekali aku sampai bela-belain sembunyi di kolong meja kasir. Aku melakukan itu semua agar hatiku tidak berharap pada sesuatu hal yang mustahil. Aku rasa, dokter dan kasir bersatu hanya terjadi di dunia fiksi. Realnya, kalau dokter jodohnya pasti dokter lagi. Kalau enggak, pastinya dengan seseorang yang memiliki titel. Iya enggak sih? Tapi enggak juga sih. Tidak ada yang mustahil jika Allah sudah berkehendak. Namun rasanya, terlalu muluk jika aku mengharapkannya. Meskipun ada, paling persentasenya 1:1000. Dan kayaknya aku nggak akan seberuntung itu. Nay, mau sampai kapan sih lo suruh gue bohong? Emang si dokter tampan ngapain lo sampai segitunya lo nggak mau ketemu sama dia? Pertanyaan itu diajukan oleh Della untuk kesekian kalinya saat aku menyuruh dia mengatakan kepada Dr. Andra kalau aku sedang libur. Padahal saat itu aku sedang ada di toko. Dia nggak ngapa-ngapain aku. Lah terus kenapa lo kalau lihat dia kayak yang lagi lihat penagih hutang? Gerasak-gerusuk ngumpet, aku suka sama dia. Akhirnya aku memberikan jawaban yang jujur pada Della. Della langsung tertawa. Gue kira pesona sang dokter nggak mempan sama lo. Seneng ya ketawa di atas penderitaanku. Gemas aku mencubit tangan kanannya. Penderitaan apa? Lo lebay banget sih. Kalau suka ya kejar. Nggak mau? Kenapa? Pasti capek kalau aku harus ngejar-ngejar dia. Dia dokter, aku kasir ya kali bakal kekejar. Della mengerutkan keningnya. Sumpah gue nggak ngerti lo ngomong apa. Iya udah sih nggak usah dimengerti. Ucapku sambil menempelkan ibu jari di atas fingerprint. Setelah memastikan kalau absen pulangku berhasil, aku pun melangkah menuju motor matikku yang terparkir di depan toko dan betapa terkejutnya aku saat melihat Dr. Andra berdiri di teras toko sambil menggendong Maryam. Tante Nay, seru Maryam saat mata bulatnya melihat ke arahku. Dia langsung meminta turun dari gendongan Dr. Andra dan dengan cepat langsung berhambur memelukku. Maryam rindu Tante Nay. Aku menjajarkan tinggiku dengannya. Tante Nay juga rindu Maryam, ucapku sambil membelai pucuk kepalanya. Tante Nay kenapa nggak mau ketemu sama Maryam? Maryam nakal ya sama Tante Nay. Kalau Maryam nakal Maryam minta maaf. Maryam janji nggak akan nakal lagi, ucap Maryam sambil memeluk leherku dengan erat. Aku membalas pelukannya tak kalah erat. Maryam nggak nakal. Yang nakal Tante Nay. Ya, akulah yang nakal karena sudah berani-berani menyukai papanya. Misiku selama 3 minggu ini untuk menjauhi Dr. Andra dan Maryam nyatanya gagal total. Aku sudah terlanjur menyayangi Maryam. Aku tidak akan bisa menjauhinya. Tidak peduli dengan apa yang aku rasakan pada Dr. Andra. Tumben Teh Nay masak, ucap Naufal, adikku yang pertama saat mendapati aku di dapur. Lagi belajar jadi istri yang baik, jawabku asal sambil mengiris bawang merah. Naufal memandangku dengan dahi berkerut. Teh Nay mau nikah? Ya iyalah mau. Masa enggak? Emang kamu mau punya kakak perawan tua? Aku nanya serius. Teh Nay mau nikah bukan? Sama siapa? Emang ada yang mau sama Teh Nay? Aku langsung melemparkan centong ke arahnya yang sedang tertawa sambil lalu. Bener-bener adik durhaka. Ya kali nggak ada yang mau nikah sama aku, sedih amat. Udah nggak usah drama. Aku harus gerak cepat. 2 jam lagi Dr. Andra dan Maryam akan menjemputku. Hari ini kami berencana pergi jalan-jalan bersama ke kebun raya. Kebetulan aku pun sedang off.
Jadi aku menerima ajakan mereka. Awalnya, aku sudah meminta izin pada Dr. Andra untuk membiarkan aku pergi berdua dengan Maryam. Namun dengan tegas dia menolak. Benar-benar ayah yang posesif. Dia takut kali aku bakal menculik Maryam. Kok aku suzon sih? Aku menggeleng pelan, lalu kembali fokus memasak. Diawali dengan menggoreng daging ayam yang sudah terlebih dulu diungkap oleh ibu dan diakhiri dengan memasukkan semua makanan yang sudah aku masak ke dalam rantang plastik. Kegiatan membuat bekal untuk dibawa ke kebun raya sudah beres. "Kamu bawa apa?" tanya Dr. Andra saat aku masuk ke dalam mobilnya sambil menjinjing goodie bag berwarna pink yang isinya rantang plastik dan satu botol air mineral 1500 ml. "Bekal, untuk apa?" "Untuk dimakan lah. Masa untuk dibuang?" jawabku. "Tante Nai bawa bekal, Maryam juga kalau sekolah selalu bawa bekal," ucap Maryam imut. Hari ini dia sangat cantik dan menggemaskan. Dia menggunakan baju muslim dengan motif bunga-bunga berwarna dasar putih sedangkan bunga-bunganya berwarna merah, pink, ungu, kuning dan hijau. Pokoknya baju muslim yang dipakai oleh Maryam ramai banget warnanya. Mobil mulai melaju menuju kebun raya. Sepanjang perjalanan seperti biasa Maryam tidak henti berceloteh. "Tante Nai itu apa?" tanyanya saat melihat banyak kereta kuda yang berlalu lalang. "Itu delman, sayang." Tanpa disuruh, dia langsung menyanyikan lagu anak-anak naik delman dan konyolnya aku pun ikut bernyanyi bersama Maryam sambil bertepuk tangan, mengabaikan tatapan yang Dr. Andra berikan melalui kaca spion. Aku dan Maryam mengakhiri konser singkat kami saat mobil berhenti. "Sudah sampai?" tanyaku memastikan. Dia mengangguk. Kami pun turun dari mobil dan siap menjelajahi indahnya kebun raya. "Ini," Dr. Andra menyodorkan sebuah topi berwarna putih ke arahku. "Di dalam lumayan panas, jadi akan lebih baik kalau kamu pakai topi." Aku mengangguk. Aku ingin mengambil topi itu tapi kedua tanganku sedang sibuk. Yang satu menjinjing goodie bag, sedangkan yang satunya lagi digenggam erat oleh Maryam. Aku tertegun saat tiba-tiba dia memakaikan topi itu ke atas kepalaku. "Maaf," ucapnya setelah memakaikan topi itu di kepalaku. "Tarik napas Nai, tarik napas dan jangan lupa embuskan. Kalau nggak takutnya pingsan." "Tante Nai topinya sama kayak Maryam," seru Maryam aku dari kebaperan yang tercipta hanya gara-gara Dr. Andra memakaikan aku topi. "Sini biar saya saja yang bawa goodie bag-nya," tawarnya saat kami sudah mulai melangkah memasuki gerbang kedua. "Nggak usah Pak." Aku menolak halus. Saya kasihan sama Bapak. Masa orang ganteng jinjing goodie bag warna pink? "Nggak apa-apa." "Baiklah." Karena dia yang memaksa dan tanganku pun pegal akhirnya aku memberikan goodie bag itu kepadanya. "Papa, Maryam mau beli bola." Belum apa-apa Maryam sudah minta jajan. Dr. Andra langsung membelikan bola bergambar bunga bangkai. Ikon kebun raya Bogor. Dari zaman aku kecil gambar bolanya pasti itu. Nggak ada perubahan. Setelah mendapatkan bola, Maryam dan aku asyik bermain bola di dekat kolam ikan yang dipenuhi oleh bunga teratai. Lalu kami asyik memberi makan ikan-ikan dengan roti. Setiap kali potongan roti dilempar, ikan-ikan mas yang ada di dalam kolam itu akan menyembul ke permukaan, berebut roti yang dilempar. Maryam sangat suka melihatnya. Niat untuk mengelilingi kebun raya kurasa tidak akan terrealisasikan. Main bola sudah, memberi makan ikan pun sudah. Kini giliran perut kami yang diberi makan. Dr. Andra yang sedari tadi terabaikan ternyata sedang tertidur di atas tikar lipat yang tadi kami sewa untuk duduk-duduk di bawah pohon yang rindang. Aku tersenyum saat melihat Maryam mencium wajah papanya sambil berkata, "Papa bangun saatnya makan." Dr. Andra langsung bangun. Dia tertawa saat Maryam kembali menciumi wajahnya. Dengan gemas, dia membawa tubuh mungil Maryam ke dalam pelukannya. Lagi-lagi aku terpesona karena melihat kasih sayangnya kepada Maryam. "Ayo Maryam kita cuci tangan dulu." Aku mengulurkan tanganku ke arah Maryam yang sudah duduk manis di atas pangkuan Dr. Andra. Maryam menyambut uluran tanganku.
Kami berjalan ke arah tempat cuci tangan yang memang tersedia di sana. Bentuknya hampir menyerupai wastafel, bahkan kalau tidak salah airnya bisa untuk diminum. Maryam mau makan sama apa? Maryam menunjuk ayam goreng dan kentang goreng sebagai jawaban. Bapak enggak makan? Tanyaku pada Dokter Andra yang sedari tadi hanya diam memperhatikan. Saya nunggu kamu nawarin saya. Emang saya belum nawarin Bapak? Tanyaku sedikit kaget. Dia menggeleng sebagai jawaban. Kenapa aku sampai lupa nawarin dia untuk makan? Makan Pak. Tapi kalau nggak enak jangan protes ya. Ucapku akhirnya. Dia tersenyum lantas mengambil nasi, ikan teri yang digoreng bersama kacang dan sambal goreng. Setelah makan, Maryam mengajakku dan Dokter Andra untuk kembali memberi makan ikan. Naila, aku langsung menoleh ke arah Dokter Andra yang ternyata berdiri tepat di sampingku. Kenapa Pak? Tanyaku. Maukah kamu menjadi pendamping saya? Aku mengerjap bingung. Pendamping? Maksud Bapak? Saya ingin melamar kamu. Seketika tubuhku terasa panas dingin. Dia melamarku? Bila memang kamu menyetujuinya, malam ini juga saya akan melamar kamu secara resmi kepada walimu. Aku hanya diam, bingung mau menjawab apa. Habisnya dia ngelamar kayak orang ngajak ngobrol biasa. Nggak ada romantis-romantisnya. Boleh saya bertanya? Tanyaku setelah terdiam beberapa menit. Dia mengangguk. Apa alasan Bapak melamar saya? Karena Allah. Karena Allah. Jawaban yang diberikannya sangat manis. Selain itu, aku kembali mengajukan pertanyaan padanya. Karena Maryam menyayangimu dan kamu pun menyayangi Maryam. Dan karena saya juga merasa nyaman berada di dekat kamu. Aku terdiam. Mataku beralih menatap ke arah Maryam yang masih asyik melemparkan roti ke kolam. Aku memang menyukai Dokter Andra tapi belum masuk ke tahap yang namanya cinta. Sementara pada Maryam, sepertinya rasa sayangku kepada anak itu sudah masuk ke tahap cinta. Cukupkah alasan itu untukku menerima lamaran Dokter Andra yang hanya bermodalkan rasa nyaman dan kasih sayangku pada Maryam, hingga akhirnya dia memutuskan untuk melamarku? Bisakah Bapak memberi saya waktu untuk memikirkannya, atau lamaran ini hanya berlaku hari ini saja? Tanyaku saat aku tak kunjung dapat menemukan jawaban yang menurut hatiku baik. Dia tertawa pelan, meminta waktu untuk mencari jawaban atas lamaran yang saya ajukan padamu itu terdengar jauh lebih baik daripada saya harus mendengar kamu menolak lamaran saya di detik ini juga. Aku pun ikut tertawa saat mendengar ucapannya. Namun bila mana nanti kamu menerima lamaran saya, kamu harus rela menjadi wanita yang ketiga di hati saya. Sontak aku langsung melotot, Bapak mau berpoligami? Dia kembali tertawa. Saya rasa saya tidak akan sanggup melakukan itu. Aku menatapnya dengan kening berkerut. Bingung, saya tidak akan berpoligami. Naila, terus maksud Bapak mau jadiin saya yang ketiga? Iya. Bila kamu menjadi istri saya, kamu akan menjadi wanita ketiga yang mengisi hati saya sebab yang pertama sudah diisi oleh bunda saya dan yang kedua sudah terisi oleh Maryam. Aku mengembuskan napas lega. Aku kira Dokter Andra benar-benar akan berpoligami. Jadi, kamu harus pikirkan baik-baik, prioritas saya adalah bunda dan Maryam baru kamu bila memang kamu mau menjadi istri saya. Dan mungkin kalau kamu mau menjadi istri saya kamu harus berhenti dari pekerjaan kamu. Kenapa? Apa Bapak malu punya istri seorang kasir? Dokter Andra langsung menggeleng. Tidak, saya cuma kurang nyaman saat melihat kamu memakai seragam kasir. Mungkin kalau di tempat kerja kamu kasir boleh memakai gamis saya akan mengizinkan kamu tetap bekerja di sana. Aku terdiam, mencerna setiap ucapan yang dia katakan. Asal kamu tahu, kamu itu jauh lebih terlihat cantik saat memakai gamis, ucapnya sebelum beranjak dari sampingku. Perlahan aku menyentuh permukaan pipiku yang terasa panas. Tarik napas, Nay. Tarik napas dan embuskan. Mungkin ini semua cuma mimpi.